Wave Beats Music. Assalamualaikum. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita membahas dua topik ya tentang merek dan tentang TKDN. Tapi sebelum saya bicara tentang TKDN, saya ingin membicarakan tentang eh, apa sih proyek pengadaan pemerintah ini, karena bagi sebanyak orang dan saya juga dikirim oleh panitia respon para pendaftar itu beberapa masih bertanya eh, berapa potensial masuk dalam pengadaan pemerintah. Nah, ini saya mau jelasin Bapak Ibu. Oke, sebelumnya saya ingin tadi seperti Bu Mita juga saya ingin memperkenalkan diri, karena Indonesia itu terkenal pepatah ya Bapak Ibu ya, tak kenal maka tak sayang. Oke, jadi selama ini hampir 20 tahun saya udah menjadi konsultan pemerintah, dan selama 10 tahun ke belakang ini saya dipercaya untuk berkontribusi membangun sistem pengadaan barang jasa pemerintah, dan terakhir kami membantu Polri, 5 tahun terakhir kami membantu Polri untuk mengembangkan sistem pengadaan barang jasanya. Kebetulan saya selama 10 tahun belakangan ini dipercaya membantu mengembangkan UKPBJ-nya Kementerian Keuangan, UKPBJ-nya Kementerian PU, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, juga sedikit dengan Kementerian Luar Negeri dan beberapa kabupaten kota, Pemprov, dan terakhir saya membantu Polri, Bapak Ibu. Nah, di Polri itu, terutama di Polri ya, terakhir yang saya cerita terakhir saja, karena yang lama mungkin eh, belum begitu apa namanya booming tentang TKDN. Nah, sekarang ini kan lagi booming-boomingnya ya, semenjak tahun 2020 Pak Jokowi sudah gencar-gencarnya menginstruksikan kepada Kementerian Perindustrian agar semua belanja kita ke produk lokal gitu ya. Memang agak miris ya Bapak Ibu melihat negara kita misalnya setiap tahun itu kan hampir 1.200 triliun, nanti saya tunjukin datanya. 1.200 triliun uang negara kita, tetapi miris kan kalau 70% itu semuanya dari impor. Jadi kita susah-susah bayar pajak, apalagi kemarin 12%, walaupun kemudian Pak Prabowo minta 11%, udah susah-susah bayar pajak, belum lagi pajak penghasilan, tiba-tiba uang negara dikumpulkan 1.200 itu belinya impor semua. 70% rata-rata ya. Jadi alhamdulillah Pak Jokowi udah perintahkan, akhirnya sekarang sudah makin ke produk lokal. Nah, ini sekarang tantangan produk lokal nih. Sanggup nggak bersaing dengan produk luar negeri. Nah, ini stimulasinya kan udah dikasih. Dulu kan alasannya tidak diberi kesempatan. Kapan produk lokal? Nah, ini sekarang diberi kesempatan. Karena minimal 40% anggaran pengadaan barang jasa itu, minimal 40% anggaran pengadaan barang jasa itu untuk UMKM, UMKK, dan produk lokal. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, alhamdulillah dalam 3 tahun terakhir saya sudah melatih 300 kurang lebih badan usaha, perusahaan lah maksud saya, itu terkait TKDN, e-katalog, dan pengadaan barang jasa. Dan ini sekarang kemarin juga saya dipercaya melatih, sebenarnya ini yang bawah bukan 300 ya, 500 personil Polri Bapak Ibu, itu apa namanya, bukan hanya tentang TKDN tetapi juga e-katalog, pengadaan barang jasa. Jadi yang saya latih ini lebih banyak PPK dan Pokja ya. Nah, kebetulan pada saat booming-boomingnya TKDN ini, pemerintah Indonesia terutama ya, apalagi KL dalam hal ini termasuk Polri, waktu itu belum punya modul. Jadi saya merupakan ketua tim penyusunan modul TKDN Polri, dan waktu itu kita dengan resource yang terbatas, karena saya sampai harus riset ke beberapa negara, ternyata tidak ditemukan klausul soal TKDN, P3DN itu nggak ada Bapak Ibu. Karena mungkin Amerika Serikat, Korea, Jepang, dan sebagainya itu dari awal mereka udah pro produk lokal. Yang aneh memang Indonesia gitu ya, malah bangga kalau produknya dari luar negeri. Nah, itu tantangan tersendiri bagi kami waktu itu untuk menyusun modul itu. Ya, mungkin itu perkenalan singkat ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti kalau mau diskusi silakan. Semoga pengalaman saya membantu pemerintah Indonesia dan beberapa perusahaan ini bisa menjadi apa namanya insight yang baik
dan bisa membantu Bapak Ibu atau menjelaskan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Baik, kita lanjut saja. Jadi eh, bagi sebagian orang pengadaan barang jasa itu sesuatu yang aneh ya, maksudnya membingungkan. Apa sih itu dalam bahasa awam, misalnya barang apa sih ini pengadaan barang jasa gitu ya. Kalau saya dulu diajari dosen saya itu, mohon maaf agak sedikit kasar bagi sebagian orang, binatang apa ini gitu ya. Apakah ini hewan berkaki 4 atau hewan berkaki 3 gitu ya. Dan sebagian agak susah menjelaskannya. Jadi ini saya mau persingkat saja. Maksudnya mempermudah saja, menyederhanakan. Mumita tadi saya senang mendengar. Karena sering ngajar, jadi harus disederhanakan. Jadi sederhananya begini Bapak Ibu, seperti saya sampaikan tadi, pemerintah itu punya uang 1.200 sampai 1.400 triliun. Dia harus belanja. Belanja apa? Bukan belanja pegawai lagi, itu sudah tidak termasuk. Bukan belanja perjalanan dinas lagi, tetapi ke belanja barang atau jasa. Barang itu apa? ATK, mobil, mobil dinas, mobil transportasi dan sebagainya, alat-alat berat dan sebagainya, kemudian bahan material dan sebagainya. Ada juga jasa. Jasa itu apa? Jasa konsultansi misalnya, kemudian jasa konstruksi misalnya, kemudian jasa lainnya seperti OB, Satpam, itu kan pengadaan Bapak Ibu. Itu semua nggak ada penunjukan langsung, penunjukan langsung juga bagian pengadaan. Maksud saya itu semua harus diadakan namanya. Dan bahasa nomenklatur pemerintah itu pengadaan namanya. Kalau bahasanya kita ya pembelian. Atau perusahaan-perusahaan besar juga pakai kata pengadaan kan, procurement gitu ya. Jadi Bapak Ibu jangan bingung dengan kata pengadaan barang jasa. Ingat saja bahwa pemerintah pun butuh barang atau jasa. Nah, menariknya dia mengeluarkan 1.200 triliun tiap tahun. Nah, ini jadi Bapak Ibu yang masih belum menikmati cuan dari pemerintah ini, jangan mengeluh lah bahwa ekonomi sedang sulit dan sebagainya. Ini ada peluangnya Bapak Ibu ya, 1.200 triliun luar biasa kan. Nah, jadi ini harus dimanfaatkan. Lanjut. Nah, ini saya sampaikan tadi Bapak Ibu ada 1.200 triliun per tahun dan nilainya naik setiap tahun ya. Nanti saya tunjukkan anggarannya. Dan yang menarik lagi adalah jenis produknya itu variatif ya. Variatif itu artinya apa ya? Tadi ada ATK, ada Alsintor soalnya, alat mesin kantor, ada juga pupuk, ada benih, ada apa namanya hewan, ada macam-macam ya. Tergantung kebutuhannya. Nanti bagi Bapak Ibu yang belum pernah bergaul dengan pemerintah, boleh nih kontak mungkin lewat panitia nanti saya bisa bantu mencarikan sesuai dengan perusahaan Bapak Ibu itu pemerintah itu mengadakan apa gitu ya. Contoh Bapak Ibu pengadaan apa pengusaha di bidang catering misalnya ya tadi ya ada snack, ada makan siang, ada kantor apa namanya itu catering kantor dan sebagainya. Kalau Bapak Ibu penyedia jasa pelatihan misalnya ya ada juga pelatihan-pelatihan ya BIMTEK dan sebagainya. Dan itu sangat variatif dan semakin kompleks sekarang. Apapun itu biasanya diadakan oleh pemerintah. Malah biasanya pemerintah duluan yang mengadakan. Jalan, jembatan, apalagi irigasi, tol, dan sebagainya itu kan pemerintah yang ada ini ya Bapak Ibu sekalian. Nah yang menariknya lagi sekarang pemerintah sudah makin ke arah digitalisasi ya Bapak Ibu ya. Jadi sekarang udah nggak cuma Shopee sama Tokopedia yang jadi marketplace-nya swasta. Sekarang pemerintah udah punya marketplace. Namanya apa? E-katalog Bapak Ibu. Jadi sekarang transaksinya malah udah nggak konvensional, udah pindah. Mohon maaf. Jadi sekarang udah pindah ke saya keluar ya. Saya out ya. Ada. Sebentar. Oke, sudah kelihatan ya. Jadi sekarang pemerintah itu sudah banyak menggunakan e-marketplace ya Bapak Ibu. Nanti saya tunjukin peralihan dari konvensional menjadi apa namanya modern atau e-marketplace. Nanti saya tunjukin datanya supaya Bapak Ibu bisa lihat bahwa ternyata sekarang bahkan LKPP sudah mengeluarkan yang versi 6 Bapak Ibu sekalian. Jadi apa bedanya sama versi 5? Versi 5 itu transaksi masih menggunakan manual atau versi konvensional. Jadi apa namanya pembayaran maksud saya. Pemerintah memesan barang Bapak Ibu lewat e-marketplace, tetapi pembayarannya nanti transfer melalui cara-cara yang konvensional, sama seperti kalau tiga tender. Nah sekarang di versi 6 itu
sudah seperti Shopee langsung gitu ya. Jadi kalau dia pesan barang, dia harus bayar. Jadi kita terima bayarnya dari marketplace-nya, bukan dari transfer manual gitu ya. Jadi ini makin canggih sekarang. Oke, sekarang kebutuhan produknya gimana? Kebutuhan produknya ya sangat jelas. Ini bisa dilihat Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa lihat nih seperti saya sampaikan tadi di sirup, di LPSE kita lihat tuh ada produk-produk yang tiap tahun itu apa aja ini yang karena waktu nggak banyak ini saya cuma dikasih 20 menit mungkin saya nggak bisa tunjukin data-data tentang produk yang biasanya berulang setiap tahun itu seperti apa nama produknya gitu ya. Jadi dan ini juga rutin Bapak Ibu. Biasanya ATK pasti rutin ya. Kalau tidak salah kemarin hitung-hitungan kami itu ATK saja itu hampir hampir 1 triliun loh Bapak Ibu ya. Di satu kementerian pernah kami hitung ATK saja hampir 11 miliar satu kementerian. Itu luar biasa ya. Ada satu kementerian itu hampir 11 miliar. Jadi mengapa mungkin sekarang efisiensinya sampai 300 triliun ya. Dan sebagian besar itu adalah alat tulis kantor. Nah, predictable. Predictable itu maksudnya apa? Kita bisa prediksi. Jadi tahun depan masih ada nggak ya pengadaan ini? Jadi kita jangan ragu, akhirnya nggak perlu ragu-ragu kalau mau bikin produk kita itu gitu ya. Bapak Ibu nggak usah khawatir, ATK pasti dibutuhkan. Walaupun sekarang ada apa namanya efisiensi. Tapi ada juga misalnya mobil dinas pasti akan dibutuhkan, walaupun sekarang lagi efisiensi. Jadi apa yang sekarang kelihatan misalnya ada pengefisiensian nggak usah khawatir. Jadi itu nggak akan mengganggu eh, apa namanya perusahaan Bapak Ibu harusnya karena kita bisa memprediksi pemerintah gitu ya. Apalagi kalau Bapak Ibu di teknologi sekarang AI ini banyak sekali peluangnya kan begitu ya. Apalagi kemarin saya pernah juga dimintain salah satu perusahaan sebenarnya ini perusahaannya punya Singapura negara Singapura tetapi kemudian dia membangun kayak cabang di sini tapi sudah apa namanya berdiri di Indonesia jadi perusahaan Indonesia walaupun sebenarnya pemilik modalnya semua Singapura tapi apa namanya BOD-nya semua mayoritas Indonesia. Nah, mereka itu menghasilkan apa ya, produk mereka itu adalah menggunakan apa ya, kayak PR, public relation tapi menggunakan AI. Jadi semuanya menggunakan AI. Kalau dulu kan kita CS apa namanya itu melakukan pengaduan misalnya biasanya dibalas dengan nanti walaupun pakai AI tapi belum pakai voice. Biasanya lebih ke kalimat yang dijawab gitu ya. Ketika kita misalnya pengaduan ke AirAsia, saya pernah waktu itu mau minta reschedule tiket gitu ya. Waktu AirAsia Indonesia sempat ditutup, jadi semuanya harus ke Malaysia, jadi semuanya dijawab oleh AI waktu itu. Tetapi semuanya masih pakai chat. Nah, kalau yang dari perusahaan Singapura ini semuanya menggunakan voice gitu. Jadi bahkan AI-nya bukan menggunakan jawaban standar. Jadi sama seperti AI sekarang ya di Meta sudah ada itu tidak jawaban standar gitu ya. ChatGPT bahkan ada yang dari apa China itu DeepSeek ya. Itu sudah bahkan sangat canggih lah ya. Nah, seperti itu. Jadi di WSA ini di perusahaan ini dia menghasilkan itu dan dia berharap produknya bisa masuk ke pemerintah karena apa? Ya kita harus akui memangnya untuk humas pemerintah kita masih masih cukup perlu jauh peningkatan lah karena masih sangat konvensional ya. Jadi dia melihat itu sebagai peluang. Nah, waktu itu saya sampaikan, ya benar itu peluang besar itu. Kenapa? Karena hampir semua pemerintah kita masih menggunakan telepon, email. Kemudian kalaupun ada yang menggunakan AI lebih ke jawaban-jawaban standar misalnya kayak Q&A doang gitu ya. Tapi tidak ada yang bisa membuat kita puas begitu. Nah, itu kemarin sangat antusias lah ya perusahaan Singapura itu. Nah, itu sebagai salah satu contoh Bapak Ibu. Nah, yang selanjutnya ini target marketnya Bapak Ibu itu ada 700 entitas pemerintah. Jadi nggak usah khawatir gitu ya. Sekarang misalnya udah hampir 100 ya kementerian lembaga. Jadi Bapak Ibu bisa hitung nih 500 sampai 600 Pemda itu juga target market. Jadi ini menarik sekali ya. Perkara masih ada kekurangan di sana sini Bapak Ibu yaitu nanti kita diskusikan lah karena kan tidak ada gading yang tidak terletak ya, tidak ada bisnis yang tidak ada tantangannya. Saya yakinlah kepada saya Bapak Ibu. Jadi mau bisnis dimanapun lah, mau bisnis langsung pun to end user juga ada tantangannya misalnya. Bisa aja nggak dibayar atau bisa aja prediksi kita salah. Akhirnya kita
modal habis dan sebagainya. Di mana-mana ada tantangannya ya. Kemudian sekarang prioritasnya produk lokal. Tadi saya sampaikan minimal 40% itu harus untuk produk lokal dan UMKM. Jadi kalau 1.200 Bapak Ibu, 40%-nya itu kurang lebih berapa itu? 480 triliun rupiah. Jadi ini menarik sekali ya sebenarnya kalau Bapak Ibu memanfaatkan. Oke, kenapa harus berbisnis di pemerintah? Gini Bapak Ibu, seringkali ya para motivator bisnis itu sering menjelaskan, apalagi Bapak Ibu yang baru. Kemarin ada juga peserta yang chat kepada saya, ini enaknya kita memulai dari mana? Produk atau pasar? Saya mengatakan kalau kita bisnisnya kepada end user atau bisnisnya kepada mencari B2C atau B2B pun misalnya, kita harus meriset dulu tentang produk atau pasar. Kita bicara produk nih, produk kita, apa kita harus riset? Apakah produk kita akan laku di pasar? Apakah pasar sudah memiliki produk tersebut? Apa keunggulan produk kompetitor dibanding kita? Ini kan butuh waktu, butuh tenaga, butuh biaya, dan sebagainya. Kemudian pasar, apakah pasar akan menerima produk kita? Pasar sudah seperti apa? Sudah jenuh, sudah red ocean, atau blue ocean, atau ada sekarang lagi black ocean namanya, katanya begitu ya. Jadi harus diriset. Nah, di pemerintah Anda tidak perlu melakukan ini. Produknya jelas. Tadi saya sampaikan, kita bisa prediksi ini. Kita bisa lihat datanya bahkan 5-10 tahun ke belakang, 20 tahun ke belakang. Kita bisa lihat tuh produk apa yang rutin gitu ya. Nah, sebelum misalnya dulu saya menjelaskan tentang transformasi organisasi bentuk seperti apa yang tepat untuk klien-klien yang kemarin yang tadi saya jelaskan, Kementerian PU, Perhubungan, Keuangan, Polri. Biasanya saya akan melis dulu Bapak Ibu jenis-jenis pengadaan mereka, kemudian di mana, kemudian apa yang sebenarnya mereka butuhkan dan sebagainya. Jadi dari data itu bisa kita lihat tuh. Saya sampaikan pada para pimpinannya waktu itu. Jadi dari sini kita bisa lihat sekian persen itu untuk ATK, sekian persen untuk mobil dinas, sekian persen untuk operasional kantor, sekian persen untuk konstruksi, hanya sekian persen misalnya untuk pelaksanaan tugas di lapangan misalnya. Jadi dari situ kita bisa lihat tuh. Jadi produk-produk Bapak Ibu, produk pemerintah yang dibutuhkan pemerintah itu bisa kita lihat dalam 5 sampai 10 tahun ke belakang. Pasarnya ya 700 entitas tadi Bapak Ibu. Market share-nya 1.200 triliun. Gitu ya. Jadi ini peluang. Nah, ini pengadaan barang jasa pemerintah sekarang pro UMKK dan PDN. Ini tadi kata wajib, instansi pemerintah wajib menggunakan produk dari usaha kecil, koperasi, dan dalam negeri. Minimal 40% dari pagu PBJ harus untuk produk lokal dari UMKK. Dan sekarang ini naik lagi Bapak Ibu, pengadaan barang jasa hingga 15 miliar wajib diperuntukkan bagi UMKK. Jadi 15 miliar pun masih haknya UMKK untuk konstruksi ya. Nah, ini hari ini kita mau bahas. Wajib menggunakan produk dengan nilai TKDN dan BMP minimal 40%. Jadi kalau Bapak Ibu punya produk, TKDN-nya sama BMP-nya 40% atau TKDN-nya aja 25%, pemerintah wajib menggunakan produk lokal. Tidak bisa beli di luar, begitu ya. Kemudian produk dengan TKDN di atas 25% bisa mendapat preferensi harga. Nanti teknisnya saya bisa ajari Bapak Ibu ya, bisa kita diskusikan lah maksud saya. Jadi gimana caranya biar dapat preferensi harga? Walaupun nilai barang Bapak Ibu lebih tinggi dibanding kompetitor, apalagi kalau kompetitornya impor, Bapak Ibu bisa mendapat preferensi harga. Artinya tetap menang walau harganya lebih tinggi gitu ya. Nah, itu sekarang perubahan mindset dari para PPK dan Pokja Bapak Ibu. Kalau dulu itu yang penting harga terendah, sorry. Ya, termurah lah. Harga terendah. Mereka menyebutnya harga terendah, kita bilang termurah. Nah, sekarang pertama yang dilihat itu bukan harga lagi. Yang pertama dilihat itu adalah nilai TKDN dan BMP. Kalau BMP nggak ada nggak apa-apa, nilai TKDN-nya, gitu ya. Jadi kalau nilai TKDN-nya tinggi, wah itu bisa potensi menangnya lebih tinggi, ya, begitu. Oke, ini data-data yang bisa saya tunjukkan ya Bapak Ibu ya. Jadi ini Bapak Ibu bisa lihat warna biru adalah total anggaran, yang kuning keoransan ini adalah total untuk UMKK. Jadi 2020 itu kita hampir 1.000 triliun ya, 1.027 triliun. 2021 itu 1.100. 2022 anggarannya 1.200. Dan 2023 ini
kemarin belum yang terakhir karena masih Desember itu, tapi intinya itu hampir 1.200 triliunan ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat tuh perkembangan alokasi untuk UMKK itu dari 90 triliun 2020, 398 triliun 2021, 364 triliun 2022, 374 triliun 2023. Jadi itu meningkat terus ya. Oke, ini yang tadi saya sampaikan anggarannya, ini Bapak Ibu bisa lihat nih, meningkat terus. Ini 1.200 triliun 2023 tadi, 1.248 triliun 2024, dan kemungkinan tahun 2025 itu 1.400 triliun, tapi karena kemarin ada efisiensi, kemungkinan ada berubah sedikit, tapi semoga juga semua rencana pemerintah sukses, kemungkinan nanti di Juli, Agustus APBNP bisa ada surplus, mungkin nanti lebih naik lagi. Nah, ini sekarang bagaimana pembelanjaannya untuk produk dalam negeri, Bapak Ibu. Nah, ini yang warna biru adalah nilai pagu, yang merah itu adalah produk dalam negeri, yang kuning ke orange ini non produk dalam negeri, artinya impor. Jadi tadi ya sama ya, 1.240 triliun 2022, 2023, 2024. Nah, Bapak Ibu saya lihat nih, peningkatan alokasi untuk PDN itu 569 triliun, 772 triliun, 849 triliun. Jadi impornya makin menurun. Karena berdasarkan impresnya Presiden pada tahun 2022, Bapak Ibu, maksimal impor hanya bisa 5%. Nah, ini jenis-jenisnya saya kira nggak perlu saya panjang lebar, ada 4, barang, jasa konsultansi, pekerjaan konstruksi, dan jasa lainnya. Oke, sekarang kita masuk pada topik yang kedua, yaitu sertifikasi TKDN. Bagaimana cara memenangkan tender pemerintah. Oke, ini Bapak Ibu dasar hukumnya, saya kira Bapak Ibu nanti bisa pelajari. Intinya semua peraturan ini baru beberapa peraturan yang kami rangkum. Sebenarnya banyak sekali peraturannya, tetapi semua intinya menekankan pada bahwa pemerintah sekarang harus membeli produk dalam negeri. Mewajibkan untuk menggunakan produk dalam negeri. Itu pasal 88 Undang-Undang 3 2014. Sama dengan Cipta Kerja juga harus produksi dalam negeri. Perpres juga harus, PP peraturan pemerintah juga wajib menggunakan produk dalam negeri. Jadi semua mewajibkan penggunaan produk dalam negeri. Nah, sekarang ini ada skemanya Bapak Ibu. Ini skemanya ya. Jadi apa kaitannya itu, apa arti kata wajib tadi? Apakah wajib artinya harus beli padahal tidak ada? Apakah harus ditunda pembelian karena tidak ada produk dalam negeri atau bagaimana? Nah, di dalam pengadaan barang jasa pemerintah kan Bapak Ibu ada 5 jenis ya, 5 cara atau 5 jenis yang bisa mereka lakukan. Pertama itu penunjukan langsung, yang kedua pengadaan langsung, yang ketiga tender, yang keempat e-purchasing, yang kelima tender cepat. Jadi di semua itu harus ada mekanismenya bagaimana menerjemahkan tadi kata wajib di 5 cara itu. Nah, jadi kalau mereka menemukan nih PPK ini atau pemerintah ini menemukan ada barang yang sudah di atas 25% berdasarkan riset mereka, karena mereka waktu menyusun HPS namanya, harga pergerakan sementara, itu harus meriset berapa nilai TKDN untuk barang yang mereka perlukan itu. Misalnya mereka mau beli mobil dinas, mereka harus riset tuh Bapak Ibu. Jadi di riset itu mereka harus menemukan apakah barang mobil dinas dengan spek ini itu ada yang produk lokal. Ya, ada produk lokalnya dengan cara apa? Yaitu sertifikasi TKDN. Itu bisa mereka cek di tkdn.kemenperin.go.id atau di katalog pemerintah. Nah, kalau mereka menemukan ada produk yang di atas 25% TKDN-nya, maka mereka akan menyebutkan di dalam dokumen pengadaan mereka, baik persiapan maupun pemilihan itu wajib menggunakan TKDN, produk dalam lokal, produk dalam negeri maksud saya, produk lokal. Nah, tetapi kalau mereka tidak menemukan, maka mereka masuk pada pilihan yang kedua. Pilihan pertama dan kedua sama ya. Jadi kalau ada mereka menemukan 25%, di atas 25%, oh iya benar. Jadi mereka akan wajib. Tapi ketika mereka hanya menemukan di bawah 25%, maka mereka uh, tidak menggunakan kata wajib 25%, tetapi akan tetap melihat yang tertinggi. Ya kan? Gitu ya. Jadi Bapak Ibu, mereka akan lihat tuh.
Jadi apa kaitannya dengan perusahaan? Ya karena itulah Bapak Ibu harus mensertifikasi produk Bapak Ibu. Karena siapa yang bisa menjamin atau siapa yang mengklaim bahwa produk Bapak Ibu itu memiliki kandungan lokal sekian? Tidak ada. Harus diverifikasi atau disertifikasi baru kita tahu dia kandungannya sekian, kandungan lokalnya sekian, kandungan luarnya sekian. Ya hanya sertifikasi. Nah, dari situlah nanti para pejabat pengadaan namanya, mereka sebutnya. Jadi mereka akan melihat, oh ada nih produk-produk yang di atas 20%, berarti mereka akan menggunakan kata wajib. Dan kalau kata wajib, maka semua produk-produk yang di bawah 25% kemungkinan besar akan kalah. Kemungkinan besar akan kalah. Kecuali tadi yang mengatakan di atas 25% itu dia cheating atau curang gitu ya. Oke. Nah, empat sertifikasi TKDN Bapak Ibu. Yang pertama persyaratan tender tentu ya. Jadi tadi kalau mereka sudah menyatakan, nih mereka ini maksud saya adalah para pejabat pengadaan tadi, PPK, Pokja itu sudah menyatakan, menstate di dalam dokumen pengadaannya bahwa wajib produk lokal. Berarti yang tidak punya sertifikasi TKDN akan out. Jangan kata yang tidak punya sertifikat TKDN Bapak Ibu. Yang di bawah 25% saja itu masih dakdikduk, kemungkinan besarnya kalah. Begitu ya. Itu kalau tadi kata wajib produk lokal. Yang kedua, pun tadi ada apa namanya opsi kedua atau opsi ketiga ini, sorry, pun ada opsi kedua di bawah 25% atau tidak ada yang bersertifikat ini di bawah 25%, sorry, pun begitu kasusnya, maka tetap mereka akan melihat siapa yang bersertifikat TKDN. Jadi kalau Bapak Ibu nggak punya sertifikat TKDN, ya kalah. Begitu ya. Oke. Yang kedua, manfaatnya adalah syarat e-katalog. Sama ya. Jadi di katalog itu sekarang Bapak Ibu harus mencantumkan produk Bapak Ibu ketika upload produk ya. Sama seperti Bapak Ibu upload produk di marketplace, cantumkan berapa nilai TKDN-nya. Begitu ya. Jadi ini menjadi kebanggaan tersendiri lah. Kalau makin tinggi kan makin bagus. Kemudian ada preferensi harga tadi sudah saya sampaikan. Kemungkinan dalam tender-tender tertentu yang di atas 1 miliar itu akan ada preferensi harga. Jadi barang Bapak Ibu lebih mahal, tidak apa-apa. Yang penting sertifikat TKDN atau nilai TKDN-nya lebih tinggi. Bisa jadi menang. Kemudian alat pemasaran tadi ya, dengan mencantumkan di katalog itu nilai TKDN-nya, udah banyak sekarang tuh saya lihat. Hampir semua perusahaan sekarang di setiap katalog produknya, bahkan katalognya sendiri ya, di katalognya sendiri, belum di katalognya pemerintah. Jadi misalnya kan setiap perusahaan ini punya katalog, mungkin Bapak Ibu punya katalog. Di katalog itu langsung Bapak Ibu cantumkan tuh nilai TKDN sekian persen. Itu kebanggaan, itu marketing Bapak Ibu. Itu bisa dibeli oleh siapapun. Sekarang bukan hanya pemerintah, BUMN juga. Bahkan barang-barang tertentu nanti, dan itu nggak kita bahas sekarang, itu kalaupun dari luar, itu harus bersertifikat TKDN. Sebagai contoh siapa? Apple kan? Apple 16 nggak masuk kan Bapak Ibu ya? Karena nggak memenuhi nilai 40% kandungan lokal. Jadi sekelas Apple aja bisa kalah Bapak Ibu, apalagi kita ya, makanya sertifikasi TKDN itu penting. Jadi ada 3 cara Bapak Ibu yang bisa menghitung. Tadi ada saya sempat baca apakah bagaimana cara mensertifikasi. Jadi ada Bapak Ibu perlu tahu dulu. Yang pertama Bapak Ibu punya produk apa dulu? Barang, jasa atau gabungan barang dan jasa. Kalau TKDN barang ya menggunakan nanti ada caranya, TKDN jasa ada caranya, gabungan barang dan jasa ada caranya. Nah, yang pertama kita bahas tentang TKDN barang. Biasanya nanti yang dinilai itu atau yang diverifikasi itu ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama bahan baku, yang kedua tenaga kerja, baru yang ketiga factory overhead. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mensubmit dokumen-dokumen, oke. Yang kedua kalau Bapak Ibu ingin menghitung ini, submit dokumen-dokumen ini, maka Bapak Ibu akan persiapkan dokumen-dokumen 3 ini saja ya. Nanti teknisnya bisa kita bahas pertemuan berikutnya barangkali atau di sini ya. Jadi ini bisa apa namanya ada 9 dokumen atau 9 komponen yang harus Bapak Ibu penuhi untuk menghitung TKDN barang.
Jadi kalau Bapak Ibu punya produk dalam bentuk barang, coba pakai ini ya. Kemudian kalau jasa ada minimal 4 sampai 5 komponen yang akan dihitung. Yang pertama manajemen proyek, tenaga kerja, alat kerja, pabrikasi dan jasa lainnya. Jadi inilah yang akan dihitung dalam TKDN jasa. Kalau tadi barang itu 3, kalau di jasa bisa 5. Nah, ini tidak termasuk keuntungan pajak ya dan biaya langsung seperti administrasi, marketing dan sebagainya. Jadi nanti ini lembaga verifikator akan menghitung itu berdasarkan 5 ini. Kemudian untuk gabungan barang dan jasa tadi hampir gabungan dari 2 tadi ya. Secara sederhananya begitu. Tetapi ini juga bisa kita lihat dari 6 komponen ini ya Bapak Ibu. Jadi material langsung, peralatan barang jadi, manajemen proyek, alat fasilitas kerja, konstruksi, dan jasa umum. Tentu ini tenaga kerja juga ada di sini. Nah, bagaimana kalau Bapak Ibu adalah industri kecil. Jadi begini Bapak Ibu, dalam pensertifikasian produk itu ada 2 cara yang dibuat oleh pemerintah. Pertama menggunakan jasa lembaga verifikator. Lembaga verifikator itu adalah lembaga independen yang memverifikasi benarkah nilai TKDN produk Bapak Ibu sekian persen gitu ya. Ini kayak kalau Bapak Ibu penyedia jasa sama F&B, maka ada sertifikasi halal. Biasanya yang menjadi verifikatornya adalah penyelia halal kan begitu ya. Nah, di sini ada namanya lembaga verifikator Bapak Ibu. Nah, itu salah satu cara. Yang kedua, pemerintah memberikan kemudahan dengan apa? Ada namanya industri kecil. Industri kecil ini atau perusahaan-perusahaan yang masih kecil diberikan kemudahan dengan hanya menggunakan sistem informasi SINAS. Jadi hanya melalui SINAS. Jadi tidak pakai lembaga verifikator independen. Nanti diverifikasi melalui aplikasi saja. Nah, ini gratis yang industri kecil ini. Cuma konsekuensinya di sini kalau Bapak Ibu menggunakan platform ini, nilai TKDN yang bisa mereka sematkan kepada produk Bapak Ibu hanya 40%, tidak bisa lebih. Itu kelemahannya di sini. Tapi gratis dan cepat. Mereka menjanjikan 5 hari, paling lewat 2 hari lah ya, karena mungkin penuh dan sebagainya. Nah, yang kedua tadi yang melalui lembaga verifikator. Nah, itu yang berbayar ke lembaga verifikasinya. Jadi kita harus bayar itu kan nanti disesuaikan dengan kompleksitas produk Bapak Ibu. Semakin kompleks tentu bayaran semakin mahal karena butuh berhari-hari dan sebagainya, butuh tim yang banyak. Nah, tapi yang pakai yang kedua ini Bapak Ibu bisa memiliki produknya, bisa memiliki sampai 100% bisa, tergantung kandungan Bapak Ibu. Jadi kandungan produk Bapak Ibu. Jadi ada kekurangan kelebihan lah. Yang kedua, kalau perusahaan besar ya tentu nggak bisa pakai sertifikasi yang ini ya. Nanti langsung di-reject kok sama pemerintah. Nah, ini ada 6 langkah untuk mensertifikasi TKDN-nya untuk industri kecil. Ada pengajuan self-assessment, ada pengajuan melalui SINAS, ada verifikasi oleh Pokja verifikasi, ada verifikasinya tapi nggak melalui lembaga independen, hanya melalui pemerintah melalui aplikasi tersebut. Kemudian ada laporan hasil verifikasi, penerbitan sertifikat TKDN dan pencantuman dalam daftar inventaris. Itu kalau pakai TKDN industri kecil, gratis tapi maksimal 40% nilai TKDN-nya. Nah, ini cara menghitungnya. Ada 4 komponen yang mereka hitung, Bapak Ibu. Bahan material langsung, biaya tidak langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya pengembangan. Nah, kalau pakai LVI, ini lembaga verifikator independen yang tadi, jadi kalau pakai ini konsekuensinya bayar durasinya 22 hari, tapi pakai ini bisa dari 0 sampai 100% nilai TKDN-nya. Kalau pakai TKDN IKA tadi maksimal 40%. Walau produk Bapak Ibu asli lokal nggak bisa 100% karena sudah begitu ketentuannya. Nah, jadi ini prosesnya ada kurang lebih 9 sampai 10 langkah Bapak Ibu. Nah, inilah mengapa Alatan Indonesia menyediakan jasa konsultan karena prosesnya cukup rumit, banyak yang harus diisi dan sebagainya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ke panitia gimana cara mendapat jasa konsultansinya ya. Tadi saya dengar MC sudah menawarkan free konsultansi ya, kalau nggak salah tadi. Ya, betul, Pak. Berkonsultasi 30 menit bersama expert alatan. Jadi yang belum pada follow Instagram
Alatan dan Rumah BUMN Bandung, boleh follow dulu, terus bisa bikin Insta Story terkait kegiatan hari ini gitu. Oke. Terima kasih ya, sudah dijelaskan tuh lebih konkret Bapak Ibu. Jadi proses yang rumit ini kita sudah sederhanakan, jadi nanti Bapak Ibu tinggal menerima apa ya, yang lebih mudah lah. Oke, apa yang akan diverifikasi? Ya dihitung Bapak Ibu nilai TKDN-nya. Misalnya nih eh, saya punya tumbler misalnya ya, jadi ini kebetulan impor berarti ini ya, belum ada sertifikasi TKDN-nya nih. Ya mohon maaf Bapak Ibu, ini istri saya beli pada saat Indonesia belum belum kampanye TKDN. Ya. Jadi di Bapak Ibu misalnya klaim nih, ini tumbler saya ini TKDN-nya dan kandungan lokalnya 90%. Bapak Ibu kemudian lakukan self assessment. Pekerja saya semuanya dalam negeri, berarti 100% dari pekerja. Bahannya hampir semua dari lokal nih. Saya bikin platnya sendiri contoh ya. Kemudian plastiknya sendiri. Kemudian apa lagi? Mesin saya memang ada mesinnya dari luar ya. Misalnya mesin packagingnya atau apalah ya, perekatnya atau apalah ya, saya kurang paham. Nah, kemudian manajemen perusahaan Bapak Ibu semua sahamnya lokal. Jadi Bapak Ibu klaim lah ini misalnya, ini 90%. Ya kan, di self assessment tuh Bapak Ibu lampirkan semua dokumen-dokumennya tadi. Kalau tenaga kerja lampirkan KTP-nya, kalau sahamnya 100% lampirkan akta perusahaan atau NIB sekarang bisa. Kemudian apa, kalau bahan bakunya memang lokal, Bapak Ibu lampirkan kwitansinya, pembeliannya di lokal dan sebagainya. Kalau barang apa, alat kerjanya tadi, perekatnya tadi itu luar, Bapak Ibu lampirkan alat kwitansinya. Nanti itu diverifikasi lah sama lembaga verifikator. Kalau Bapak Ibu menggunakan LVI tadi. Tapi kalau menggunakan IKA itu diverifikasi oleh pemerintah melalui sistem. Nah, apa yang diverifikasi tadi? Dihitung semua nilainya ini benar nggak 90% dengan data-data yang Bapak Ibu submit. Nah, seringkali beberapa perusahaan itu mensubmit dokumennya itu ragu-ragu, takut ini apa namanya disalahgunakan atau tidak disubmit semua, akhirnya nilai TKDN-nya bisa berkurang, Bapak Ibu. Nah, inilah tadi kita sampaikan. Nih saya nggak jualan. Ya, pengalaman kami seringkali begitu. Jadi kami akhirnya membantu supaya nilai TKDN naik. Bukan diatur-atur ya, tetapi tadi dokumen-dokumen apa yang dihitung bagaimana sampai layer keberapa yang harus kita submit itu ada strateginya Bapak Ibu supaya nilai TKDN Bapak itu maksimal ya, bukan dinaik-naikin ya, bukan maksimal, karena kita udah tahu kan verifikator itu menilai kayak gimana, ya udah kita pahami. Jadi semua dokumen yang mereka perlukan itu kita submit supaya maksimal. Sayang kan udah 90% benar 90%, Bapak Ibu nggak maksimal kasih dokumennya, cuma 70% yang bisa di ini apa namanya diverifikasi. Sayang. Sementara tadi ada keuntungan kalau Bapak Ibu memiliki nilai TKDN lebih tinggi. Ya, seperti merek tadi, ada keuntungan ketika itu sudah dimiliki. Kalau TKDN ini ada dua keuntungannya. Satu, memiliki sertifikat TKDN sudah punya keuntungan, nilai TKDN-nya juga memiliki keuntungan. Gitu ya, Bapak Ibu. Oke, ini contohnya, saya kira Wave Beats Music. Wave Beats Music. Baik,
Terima kasih untuk operator yang telah menyampaikan dan juga memberikan video cuplikan terkait dengan produk dari Alatan Sidik.